divisi di proses akhir ya. Nah, material itu sendiri bisa dikerjakan di pabriknya sendiri ya, dan sebagian komponennya disuplai oleh vendor atau pihak ketiga. Oke. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah lini assembly-nya. Kalau untuk membuat suatu mobil dari awal ya, dari proses produksi material sampai dia selesai menjadi mobil memang membutuhkan waktu 2-3 hari per unit. Tetapi untuk proses assembly-nya ya, itu untuk merakit satu unit mobil bisa hanya dalam waktu hitungan menit saja. Ya, sebagai contoh produksinya Innova ya pada saat tahun berapa ya, sekitar tahun 2005 ya. 2005 itu demand-nya Innova mungkin belum terlalu tinggi banget ya, dengan produk yang masih lama. Itu untuk membuat satu produk Innova itu di lini assembly ya, mulai dari merakit komponen awal sampai QC akhir itu hanya membutuhkan waktu 2,5 menit saja ya untuk merakit satu unit mobil. Dan artinya di lini assembly itu kapasitasnya ya atau outputnya itu satu unitnya adalah 2,5 menit. Nah, sehingga kalau dalam satu hari itu mereka bekerja 8 jam, maka dibagi 2,5 menit, maka berapa ratus mobil yang bisa dihasilkan dalam satu hari ya, satu shift. Gitu. Oke, nah supaya bisa mencapai target perusahaan, maka lini perakitannya ya, di mana lini perakitan seperti yang kalian sudah lihat di YouTube-nya, YouTube PPT-nya ya, itu terdiri dari beberapa stasiun kerja. Ya, jadi satu unit mobil itu tidak dikerjakan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang, di mana banyak orang tersebut akan dibagi ke dalam beberapa stasiun kerja. Ya, semakin detail, semakin rumit produk yang dibuat, maka jumlah stasiun kerjanya bisa ratusan, gitu ya. Nah, sehingga semakin banyak jumlah stasiun kerja itu menandakan bahwa proses operasi atau proses perakitan yang dibutuhkan itu sangat panjang sekali, dan komponen yang dibutuhkan juga sangat banyak. Nah, supaya bisa mencapai target, maka waktu operasi atau waktu siklus per stasiun kerja itu harus sama. Jadi kalau kita ingin membuat satu unit mobil atau satu unit motor, ya dibutuhkan misalnya 120 stasiun kerja. Masing-masing stasiun kerja bisa terdiri dari 1 sampai 2 operator. Ya. Nah, maka setiap stasiun kerja itu harus mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya itu selama 2,5 menit. Oke. Jika ada satu stasiun kerja saja yang waktu proses pengerjaannya lebih panjang daripada stasiun kerja sebelumnya, maka akan terjadi bottleneck berupa penumpukan barang. Jadi kalau stasiun kerja 2 butuh waktu 10 menit dan stasiun kerja 1 hanya butuh 5 menit, maka di stasiun kerja 2 akan numpuk banyak barang. Karena dalam waktu 10 menit stasiun kerja 1 bisa menghasilkan 2 unit, sementara stasiun kerja 2 dalam waktu 10 menit hanya bisa menghasilkan 1 unit saja. Nah, maka akan terjadi penumpukan barang di stasiun kerja 2. Lalu bagaimana dengan stasiun kerja 3? Jika pada stasiun kerja 3 ya ternyata waktu operasinya lebih pendek daripada stasiun kerja 2, misalnya di stasiun kerja 3 butuh waktu 8 menit untuk mengerjakan operasi yang ditugaskan kepadanya. Ya, dalam hal ini adalah operasi untuk mengerjakan satu unit produk. Ya. Nah, maka stasiun kerja 3 untuk menghasilkan
Untuk menghasilkan 1 unit mobil di stasiun kerja 3 ya, untuk merakit komponen D sama E misalnya ya di 1 unit mobil. Nah, itu misalnya butuh waktu 8 menit. Sementara di stasiun kerja yang kedua untuk merakit komponen A dan B di unit yang sama itu butuh waktu 10. Nah, maka si stasiun kerja 2 akan terjadi idle, menunggu. Per unitnya dia akan menunggu selama 2 menit. Karena stasiun kerja sebelumnya butuh waktu lebih panjang. Ya, 2 menit kali sekian unit ya per hari, maka berapa jam si stasiun kerja 3 akan menunggu idle. Nah, jika terjadi ketidakseimbangan waktu siklus di masing-masing stasiun kerja, ini berefek pada target perusahaan menjadi tidak tercapai. Ya. Nah, sehingga kalau target perusahaan menjadi tidak tercapai, maka untuk mengejar target ya, karena sesuai dengan due date yang diberikan oleh si konsumen, maka si perusahaan terpaksalah harus melakukan lembur. Nah, efeknya adalah terjadilah peningkatan biaya produksi. Sementara harga jual tidak mungkin dinaikkan. Nah, ya, ini berakibat pada tidak tercapaiannya laba ya, laba yang ditargetkan oleh perusahaan. Dikarenakan biaya produksinya meningkat. Kenapa biaya produksi meningkat? Karena terjadinya lembur. Kenapa terjadinya lembur? Karena di lini assembly-nya ternyata terjadi ketidakseimbangan waktu siklus atau waktu operasi. Ya, kalau kalian lihat lagi videonya, diamati ya, video pembuatan mobil, itu di lini assembly-nya banyak orang yang di satu lini mungkin sama-sama mengerjakan proses screw ya, memasang baut. Nah, tetapi ya orang yang di sebelahnya itu mengerjakan screw yang lain, sementara orang yang sesudahnya mengerjakan screw yang lain. Ya, jadi bukan satu lini itu mengerjakan pekerjaan yang sama, tidak. Jadi misalnya orang yang pertama mengerjakan skru ban bagian depan, kemudian konveyornya yang digantung ya, konveyor gantung ya, kemudian dialirkan ke stasiun kerja setelahnya, ke orang sebelahnya, itu mengerjakan skru di roda depan misalnya, ya. Jadi satu lini itu kegiatannya tidak sama. Ya, masing-masing orang mengerjakan operasi yang berbeda sehingga akhirnya di stasiun kerja terakhir keluarlah 1 unit mobil. Ya, jadi setelah di painting ya, jadi lininya dimulai dari masang engine, kemudian masang pintu dan sebagainya ya, kemudian di painting. Nah, kemudian jadilah sebuah mobil baru masuk ke lini QC. Ya, dicek semuanya. Nah, setelah itu baru dikirim. Oke. Nah, sehingga tujuan perusahaan itu untuk melakukan keseimbangan lintas perakitan adalah untuk mengurangi terjadinya bottleneck, di mana bottleneck itu bisa berupa penumpukan barang di suatu stasiun kerja dan menghindari terjadinya idle time di stasiun kerja yang lain. Ya, sehingga kalau kalian lihat di YouTube itu dia ngitung berapa smoothing index-nya. Semakin kecil smoothing index ya berarti efisiensi di lini assembly tersebut semakin baik. Ya, jadi kalau si lini assembly-nya bisa mencapai 100%, itu artinya di setiap stasiun kerja memiliki waktu siklus yang sama. Ya, nah sekarang kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk membaca, mencari tahu tentang tentang definisi-definisi yang ada di slide terakhir ya. Coba saya lihat dulu nih YouTube-nya.
Ayah, ayah. Kok ada lemarinya ibu? Bukan ya, ya, ya. Kan lemari yang di kamar, lemari yang plastik yang tinggi. Geser dulu ke bawah, ke bawahnya itu ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar bersama tentang apa itu assembly line dan line balancing. Namun sebelumnya, boleh subscribe dulu ya guys. Oke. Di translate apa namanya, di bentar saya buka dulu. Muncul. Bisa ya. Oke. Di YouTube ya, kemarin saya kirim tentang line balancing, ada upgrade literation ya. Kalian diminta untuk mencari tahu apa definisinya cycle time. Alfi ada? Bisa jawab? Apa itu cycle time? Alfi, oke. Uswatun silakan. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk Oke. dalam bisnis kerja. Siap. Jadi waktu yang dibutuhkan lebih tepatnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu operasi ya, atau suatu elemen kerja ya. Itu cycle time. Nah, apa bedanya dengan waktu normal dan waktu baku? Ada yang bisa jawab? Waktu normal apa? Deviana bisa jawab? Waktu normal? Apa yang dimaksud dengan waktu normal dan waktu baku? Ayo, saya review nih dari mata kuliah PSKE. Ya, karena di sini nanti pada saat kalian praktikum juga harus menghitung cycle time, waktu normal dan waktu baku di lini assembly. Jadi lini assembly itu ada perusahaan yang menggunakan waktu baku, ada yang menggunakan waktu siklus ya, tergantung perusahaannya. Oke, Deviana, apa waktu normal? Jangan lupa dong, kan udah berapa? Waktu kerja yang mempertimbangkan faktor penyesuaian kalau waktu normal. Kalau waktu baku itu udah ada faktor pelonggarannya. Pelonggarannya berarti setelah ditambah penyesuaian ditambah lagi kelonggaran ya? Iya. Oke. Apa bedanya waktu standar sama waktu baku? Ada yang bisa jawab? Dimas Fahri? Apa bedanya waktu standar dengan waktu baku? Pernah dengar nggak waktu standar? Pernah dengar nggak? Ayo dibuka aja deh mic-nya deh. Ya kita diskusi nih. Katanya mau KP. Udah semester berapa sekarang? Semester 6 kan ya? Udah ada yang minta surat KP. Masa waktu baku, waktu siklus, waktu normal aja nggak tahu. Ayo. Apa bedanya waktu baku dengan waktu standar?
standard time? Yuk. Kalau Yang saya waktu standar itu waktu keseluruhan bukan sih Bu yang diperlukan untuk membuat produknya? Ya, waktu keseluruhan untuk membuat produk. Oke. Ada lagi yang punya pendapat? Apa bedanya kalau waktu baku ditambah kelonggaran gitu ya? Penyesuaian tambah kelonggaran. Kalau waktu standar, waktu untuk menyelesaikan satu unit produk. Iya, Bu. Ada lagi? Hmm. Keduanya sama, Bu. Mm-mm. Siapa yang jawab? Livia, Bu. Livia. Oke. Ya, betul. Ya, betul Livia. Jadi waktu baku sama dengan waktu standar. Ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu dengan istilah waktu standar, itu adalah waktu baku. Ya, jangan bingung. Yang waktu bahasa Inggrisnya waktu baku ya standard time. Ya, jadi sama waktu baku sama dengan waktu standar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. What is idle time? Saya Bu, waktu menganggur Mm-mm. atau waktu kosong. Betul. Kenapa terjadi idle time pada lini perakitan? Karena di workstation sebelumnya terdapat bottleneck atau kebanyakan kerja gitu. Oke, Di workstation berikutnya ada idle time. nganggur. Oke, jadi idle time bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan beban kerja, ya, di mana stasiun kerja sebelumnya memiliki cycle time yang lebih tinggi daripada cycle time di stasiun kerja berikutnya. Oke, balance delay. Ya, yang sudah melihat YouTube-nya pasti bisa menjawab apa itu balance delay. Ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya, yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna antara stasiun kerja. Tuh, ya, benar sekali. Jadi nanti setelah kalian membuat tabel penyusunan stasiun kerja, nah maka kalian wajib untuk menghitung balance delay-nya, ya, termasuk smoothing index, ya. Kemudian jumlah stasiun kerja. Stasiun kerja itu gunanya untuk apa sih? Kenapa kita harus membuat stasiun kerja di lini perakitan? Kenapa? Untuk melakukan aktivitas produksi, Kenapa? sebagai tempat di mana aktivitas produksi dilakukan. Oke, jadi untuk menyelesaikan operasi yang sangat panjang, ya itu kan nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang saja. Nah, sehingga harus dibagi ke dalam beberapa stasiun kerja, ya, atau ke beberapa operator. Nah, operator ini kita sebut dengan stasiun, ke beberapa stasiun kerja. Maka proses perakitan akan sesuai target. Ya, baca modul ya, tadi ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat line balancing, ya, untuk menghitung keseimbangan lintas perakitan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lintas perakitan, ya mungkin nanti kalian KP atau mungkin TA kalian diminta untuk melakukan analisis terhadap perakitan di pabrik tempat kalian magang, ya. Nah, jadi yang harus kalian lihat adalah apakah target perusahaan di lini perakitan tersebut tercapai. Oke. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, baru kalian analisis. Nah, adalah bagaimana dengan pembagian
pembagian beban kerja di masing-masing stasiun kerja. Pembagian beban kerja di masing-masing stasiun kerja itu bisa kalian lihat bukan dari jumlah operasi yang dibebankan, ya, tapi dilihat dari cycle time di masing-masing stasiun Ibu, kerja. Jadi, maaf. misalnya stasiun kerja 2, dia mengerjakan 10 ya. Kenapa? Suaranya dari tadi kerasa, iya Bu, suaranya dari tadi putus-putus. Kenapa? Terus saya kedengaran jelaskan ya. Suaranya Bu Terus putus. putus-putus Bu, dari tadi. Putus-putus terus, Bu. Terus ya. Oke. Iya Bu. Kenapa nih? Mungkin ininya kali. Nah, kalau putus-putus saya kasih tahu lagi ya. Iya Bu. Nah, jadi saya balik lagi tadi ya. Kalau kalian ingin melihat apakah di stasiun kerja tersebut ya beban kerja yang diberikan kepada masing-masing operator atau kepada masing-masing workstation itu imbang atau tidak, jangan dilihat dari jumlah operasinya. Ya, bisa jadi stasiun kerja 3 itu dia harus mengerjakan 10 operasi. Sementara di stasiun kerja 4 dia hanya mengerjakan 7 operasi. Nah, stasiun kerja 3 yang mengerjakan 10 operasi belum tentu cycle time-nya lebih tinggi daripada yang stasiun kerja stasiun kerja berikutnya yang hanya mengerjakan 7 operasi. Ya. Dilihat dari cycle time di kedua stasiun kerja tersebut. Meskipun beban operasi yang dilimpahkan kepada stasiun kerja tersebut ada 10 lebih banyak, tetapi waktu yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Ya, lebih pendek dibandingkan yang stasiun kerja berikutnya meskipun hanya 7. Bentar ya. Ayah. Oke. Ya, jadi meskipun dia hanya mengerjakan 7 operasi, bisa jadi waktu yang dibutuhkan lebih panjang, ya, karena tingkat kesulitannya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan stasiun kerja sebelumnya. Nah, jadi harus kalian lihat adalah cycle time di masing-masing stasiun kerja. Ya. Nah, kemudian artinya untuk menyeimbangkan lintas perakitan tersebut, kalian butuh data inputan. Yang pertama, tadi target perusahaan yang diinginkan berapa. Kemudian take time. Ya, take time beda dengan cycle time ya. Kalau take time ini bergantung pada kapasitas. Jadi, target perusahaan itu berapa, kapasitas perusahaan itu berapa, dalam hal ini kapasitas waktu. Ya. Jadi berapa output yang diinginkan dan berapa kapasitas waktu yang tersedia, nah maka keluarlah take time. Nah, sehingga take time tersebut adalah waktu yang ditargetkan perusahaan untuk menghasilkan output yang ditargetkan. Oke. Nah, jadi kalian perlu data waktu yang tersedia per hari, target yang diinginkan perusahaan per hari, sehingga kalian bisa menghitung take time. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa melihat berapa jumlah stasiun kerja yang ada saat ini. Ya, supaya kalian bisa analisis lebih lanjut. Apakah jumlah stasiun kerjanya sudah tepat dengan take time yang diinginkan perusahaan? Apakah jumlah stasiun kerjanya tepat? Terlalu banyakkah atau terlalu dikitkah? Ya. Nah, kemudian take time tadi, kalian bandingkan dengan cycle time yang ada di masing-masing stasiun kerja. Jika cycle time yang ada di masing-masing stasiun kerja itu ternyata lebih besar daripada take time yang diinginkan, ini berakibat target perusahaan tidak tercapai. Karena ternyata cycle time aktual yang ada di lantai produksi itu lebih besar daripada
target yang diinginkan. Nah, maka yang tugas kita adalah bagaimana caranya menurunkan cycle time tadi supaya sesuai dengan take time. Oke. Nah, di YouTube ya, kalian bisa melihat bahwa ada berbagai cara untuk menyeimbangkan beban kerja. Jadi misalnya dengan memindahkan beberapa operasi ya di stasiun kerja yang terlalu sibuk, dalam hal ini yang cycle time-nya terlalu tinggi, dialokasikan atau dioper ke stasiun kerja lain yang memiliki cycle time-nya lebih rendah. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memperbaikinya di layout-nya. Mungkin saja peletakan mesinnya, peletakan alatnya, atau peletakan antar stasiun kerja jaraknya terlalu jauh. Atau mungkin tidak efisien. Sehingga kalian bisa melakukan improvement pada layout lini perakitannya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa amati pada tata cara kerja operatornya. Sudah tepatkah cara kerja operatornya untuk melakukan operasi yang dibebankan kepadanya? Maka gunakanlah ilmu yang kalian pelajari di mata kuliah PSKE. Ya, tangan kiri, tangan kanan, peta mesin, peta operator. Oke. Ya. Itu bisa kalian analisis. Perbaiki proses kerjanya. Rancanglah sistem kerjanya. Ya. Barangkali ada operasi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, ya bisa dieliminir sehingga akan memperkecil waktu siklus di stasiun kerja tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan produk. Kalian bisa lihat tools ya atau alat yang digunakan oleh operator di stasiun kerja tersebut sudah mumpunikah? Barangkali entah itu jignya, entah itu alat bantu untuk melakukan operasi perakitannya, ternyata cukup menyulitkan. Ya. Atau kalian mungkin bisa melihat dari postur tubuhnya. Mungkin konveyornya atau meja kerjanya terlalu tinggi. Atau mungkin kursi yang digunakan oleh si operatornya tidak nyaman. Gitu ya. Nah, hal-hal tersebut bisa memperlambat kerja si operator yang mengakibatkan waktu siklusnya menjadi semakin besar. Maka rancanglah produk yang ergonomis. Ya, gunakan ilmu pengembangan produk dan ergonominya untuk merancang alat bantu, ya, bisa juga berupa jig yang seperti apa yang akan mengefisienkan waktu operasi. Oke. Nah, nanti setelah kalian lakukan semua perbaikan itu, maka kalian uji lagi cycle time-nya di masing-masing stasiun kerja. Bandingkanlah dengan take time. Ya, jika sudah mencapai atau mendekati take time, misalnya lebih kecil dari take time, berarti itu bagus. Sama dengan take time juga bagus. Ya, lebih kecil dari take time juga nggak bagus ya. Kenapa coba? Take time-nya 10, ternyata setelah kalian revisi, kalian improvement, ternyata cycle time-nya berubah menjadi 7 menit. Take time-nya 10. Kemungkinan kerjanya kurang maksimal, Bu. Oke. Ya. Akan terjadi penganggur, idle time. Ya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk tersebut ternyata lebih cepat daripada yang diinginkan. Oke, yang pertama adalah jika perusahaan tetap sesuai dengan target output-nya, maka karyawan akan nganggur. Nah, kegiatan menganggur ini bisa digunakan untuk melakukan preventive maintenance.
Ya, aksi bersih-bersih lantai produksi, aksi bersih-bersih mesin. Gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan nekat gitu ya, misalnya ternyata setelah di improvement bisa mencapai 7, oh ya udah pokoknya habisin aja waktu kerjanya. Nah, ini akan mengakibatkan produk yang diproduksi menjadi jauh lebih banyak dibandingkan target. Akhirnya terjadilah inventory di gudang. Ya. Nah, jadi kalau cycle time-nya terlalu rendah juga dibandingkan take time juga nggak bagus. Ya, kadang-kadang perusahaan mengakalinya tadi, waktu menganggurnya bisa digunakan dengan dengan untuk bersih-bersih. Atau mungkin jam kerjanya mungkin lebih agak disiangin lagi, yang tadinya jam 7 masuknya jadi jam 8. Gitu ya, untuk mengurangi idle time. Ya. Nah, sehingga semakin dia mendekati take time, maka efisiensinya akan semakin tinggi, efisiensi lininya. Ya, maka output menjadi tercapai dan smoothing index-nya juga akan semakin kecil karena semakin balance. Oke. Nah, itu jadi kalau kalian melakukan improvement jika memungkinkan, maka di trial dilaksanakan. Kemudian kita pakai siklus PDCA ya, plan, do, check, action, merencanakan perbaikan, kemudian melakukan perbaikan ya, kemudian plan, do kita menetapkan kalau di plan itu kita menentukan permasalahan dengan berbagai tools ya, fishbone bisa ya, peta kontrol bisa gitu ya. Nah, kemudian do-nya itu kita yang termasuk di tahap terakhir pada plan adalah menentukan action plan atau improvement, tindakan perbaikan ya. Kemudian plan do-nya kita melakukan improvement tadi yang sudah direncanakan. Ya, plan do check. Kita lakukan cek. Ya, apakah tindakan improvement yang sudah kita lakukan tadi sudah sesuai dengan target yang diinginkan di awal, yaitu misalnya cycle take time-nya adalah 10 menit misalnya. Ya. Nah, dicek ya, maka hitung ulang lagi cycle time-nya. Kemudian kalian bisa membuat grafik-grafik ya untuk melihat bahwa oh iya memang ternyata sudah terjadi keseimbangan di masing-masing stasiun kerja. Oh iya, ternyata sudah sesuai dengan take time. Ya. Nah, plan, do, check, action. Nah, actionnya ini bukan berarti kalian melakukan improvement, tidak. Improvementnya itu sudah ada di do. Ya. Nah, actionnya ini dalam tahap kita membuat SOP, menstandarkan operasi. Ya, jadi kegiatan improvement yang sudah kalian lakukan tadi, kalian SOP-kan jika memang setelah dicek hasilnya lebih baik, ya terjadi penurunan waktu siklus, terjadi ketercapaian take time. Maka kegiatan operasi dan stasiun kerja yang baru harus kalian standarkan, di SOP-kan, didokumentasikan, ya sehingga nanti berikutnya kita akan naik produksi lagi, gunakanlah standar yang sudah baru, yang baru tadi kita lakukan improvement. Jangan lagi balik lagi ke awal, nanti take time-nya nggak tercapai lagi, gitu ya. Jadi terus muter plan, do, check, action. Sama seperti kalian pernah dengar DMAIC, define, measure, analyze, improvement, sama step-nya dengan PDCA, ya. Itu adalah metode-metode yang digunakan untuk melakukan improvement ya, perbaikan di lantai produksi. Ya, jadi itu tahapnya. Oke, nah kita sekarang masuk saja ke ininya, materi modul. Sampai sini ada tanyakan mungkin? Ada yang tanyakan dari YouTube-nya barangkali? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Kelihatan ya?
Kelihatan, Bu. Oke, kita bahas dulu land balancing baru ke penjadwalan personil. Nah, ya. Jadi, bentar. Nah, jadi teorinya sudah kita bahas ya, di YouTube juga sudah cukup jelas sekali bagaimana cara menyeimbangkan stasiun kerja ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode-metode ya, metode-metode untuk menyeimbangkan lintas perakitan. Nah. Oke. Ada 3 metode yang saya akan perkenalkan di modul kita ini ya. Yang pertama adalah metode pembobotan posisi atau rank positional weight technique. Yang kedua adalah metode pembebanan berurut ya. Kemudian yang ketiga adalah metode pendekatan wilayah atau region approach ya. Oke. Metode yang pertama, ketiganya sama-sama cukup sama-sama efektif ya, tergantung kalian senangnya pakai yang mana. Yang menurut kalian lebih mudah ya, kalian bisa lebih mudah untuk dicerna, boleh yang mana aja. Oke, nah untuk yang pertama pembobotan posisi ya sesuai dengan namanya, maka ada tahap yang harus dilakukan yaitu melakukan perhitungan bobot posisi di masing-masing stasiun kerja ya. Langkah yang pertama ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk semua metode yang digunakan ya. Di sini waktu siklus pada modul kita ini dimaksud adalah take time ya. Oke, jadi hitunglah take time yang diinginkan. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menghitung take time kita butuh data target yang diinginkan oleh perusahaan, target produk yang diinginkan oleh perusahaan, dan kapasitas atau waktu yang tersedia. Ya, waktu efektif. Ya. Terkadang misalnya datang jam 7, pulang jam 5. Tapi dari jam 7 sampai jam 8 itu adalah kegiatan senam pagi. Kemudian jam 8 sampai jam 8:05 ada briefing pagi. Kemudian jam 12 sampai jam 1 makan siang. Nah, jadi yang dimaksud dengan jam efektif adalah jam kerja sepanjang hari dikurangi dengan waktu-waktu tadi. Dikurangi jam olahraga, dikurangi jam istirahat, dikurangi jam briefing ya, maka itu adalah disebut dengan waktu efektif yang digunakan untuk melakukan kegiatan perakitan ya atau kegiatan produksi. Oke. Nah, waktu siklus aktual adalah waktu siklus, dalam hal ini adalah take time ya, waktu siklus yang diinginkan atau waktu operasi terbesar jika waktu operasi terbesarnya ada di suatu operasi. Sebagai contoh, misal kalian menghitung take time lini. Kalian udah dapat data output atau target ataupun output produk yang diinginkan. Kemudian kalian juga sudah dapat waktu efektif ya, jam kerja efektif yang tersedia, maka keluarlah take time. Misalnya take time-nya adalah 10 menit. Nah, tetapi ternyata untuk melakukan suatu kegiatan perakitan yang terdiri dari misalnya 25 operasi, ya 25 elemen kerja, operasi perakitan, itu ternyata pada operasi ke-15 butuh waktu 12 menit. Ya. Nah, ini 12 menit ini sudah waktu yang sangat optimal, jadi nggak mungkin lagi dikurangin. Ya, seperti kegiatan pengecek QC atau kegiatan operasi yang memang waktunya itu udah nggak bisa diapa-apain, pas mandek di 12 menit. Sementara take time kita 10 menit. Nah, maka kita nggak boleh berkeras, nggak boleh maksa bahwa take time-nya 10.
Karena di operasi ke-15 itu waktunya lebih besar daripada take time. Dan itu sudah waktu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak mungkin dikurangin. Oke? Nah, sehingga take time-nya bukan lagi 10, tapi take time-nya adalah 15. Jadi mengikuti waktu yang terbesar. Oke? Nah, sebaliknya, misalnya take time-nya 10, kemudian waktu terbesar operasi perakitan ada di operasi ke-8, misalnya waktunya adalah 9 menit, ya. Nah, kita tetap pakai yang take time, karena take time-nya lebih besar daripada waktu operasi, waktu siklus operasi. Ya, jadi ambil yang paling besar. Pokoknya intinya, untuk menghitung take time, kita ambil waktu yang paling besar. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita buat matriks pendahulu. Ya, ini matriks pendahulu ini dilakukan untuk metode yang pertama, yaitu bobot posisi, dan yang operasi yang kedua, metode yang kedua. Ya, kita sama-sama membuat matriks pendahulu. Nah, kemudian dengan menggunakan metode bobot posisi, maka harus dilakukan perhitungan bobot posisi di tiap operasi, di mana untuk menghitung bobot posisi pada tiap operasi, ini merupakan penjumlahan dari waktu operasi stasiun kerja yang bersangkutan ditambah dengan waktu operasi yang mengikuti. Ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana cara menghitungnya. Kemudian yang keempat adalah mengurutkan operasi, ya, mulai dari bobot posisi yang terbesar ke bobot posisi yang terkecil. Jadi kita bikin ranking. Ya, ranking 1 adalah operasi yang memiliki perhitungan atau jumlah bobot posisi yang paling besar. Kemudian kita lakukan pembebanan operasi, ya. Setelah kita dapat ranking, nah maka baru kita share nih operasi-operasi tersebut, kita bebankan kepada stasiun kerja, sehingga semua kegiatan operasi perakitan akan terbagi ke dalam beberapa stasiun kerja, ya, di mana patokannya adalah bahwa operasi yang akan kita alokasikan ke dalam stasiun kerja itu jumlah waktu siklusnya nggak boleh lebih besar daripada take time yang kita hitung di langkah pertama. Ya. Nah, kemudian baru kita hitung efisiensinya. Ya, kita hitung balance delay-nya, kita hitung smoothing index-nya. Oke, sehingga kita bisa menarik kesimpulan apakah lini perakitan yang kita buat ini sudah memiliki sudah baik atau tidak. Dikatakan baik jika efisiensinya besar. Kalau efisiensinya besar, maka smoothing index-nya pasti kecil. Ya, nah, itu artinya terjadi keseimbangan yang baik. Ya, dalam hal ini adalah keseimbangan beban kerja atau keseimbangan cycle time di masing-masing stasiun kerja. Nah, jika masih belum baik, maka kita bisa lakukan trial error. Ya, kita mulai lagi dari langkah yang ke mana nih? Yang kita tukar-tukar, ya, kayak yang ada di YouTube. Ya, kita share beban operasi yang tadinya kita alokasikan di suatu stasiun kerja, bisa kita share ke stasiun kerja lain yang waktu operasinya lebih pendek waktunya, ya, sehingga tercapailah efisiensi kerja yang tinggi. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya ini. Ya, tolong ditarik garis lurus, ini ada yang putus nih. Tarik garis lurus dari 6 ke 14. Yang ada modulnya. Yang punya modul, ditarik dari operasi 6 ke operasi 14. Oke. Nah, jadi ceritanya, suatu produk memiliki 16 operasi perakitan. Ya. Jadi
Satu unit produk akan melewati 16 operasi perakitan. Nah, masing-masing perakitan ini harus diamati dulu berapa cycle time-nya. Ya, operasi 1 ini butuh berapa menit. Operasi yang kedua butuh berapa menit, dan seterusnya sampai operasi yang ke-6. Oke. Nah, sehingga untuk mengerjakan satu unit produk dari operasi perakitan 1 sampai operasi perakitan 16 itu totalnya membutuhkan 600 menit. Nah, ini kalau dikerjakan oleh satu orang, ya, maka produk tersebut baru bisa keluar dalam waktu 600 menit. Nah, 600 menit itu berapa jam? Dibagi 60, ya. Dibagi 60 berarti 10 jam. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat? Maka 16 operasi ini akan kita alokasikan ke beberapa operator, di mana operator-operator tersebut akan mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda. Di mana operator tadi kita sebut dengan stasiun kerja. Ya, jadi 16 operasi ini akan kita alokasikan ke beberapa operator atau beberapa stasiun kerja. Pertanyaannya adalah, berapa stasiun kerja atau berapa operator yang dibutuhkan untuk mengerjakan 16 operasi ini? Ya. Di mana constraint-nya adalah take time dan output. Karena perusahaan punya output tertentu, punya jam efektifnya yang tertentu, ya, maka itu yang akan menjadi constraint untuk menentukan jumlah stasiun kerja. Jadi kita nggak bisa ngasal, kita bikin 5 aja, kita bikin 10 saja, enggak. Harus dihitung. Ya, ada constraint-nya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan take time dan jumlah stasiun kerja, maka kita terlebih dahulu membuat precedence diagram. Nah, precedence diagram ini nanti Anda pelajari juga di penjadwalan produksi yang berbasis proyek. Ya, jadi kegiatan produksi tidak semuanya seperti yang sudah saya bahas minggu kemarin ya. Jadi ada kegiatan produksi yang sifatnya proyek, ya, seperti membuat pesawat, membuat kapal laut, ya, itu sifatnya penjadwalan produksinya berbasis proyek, ya. Nah, bisa kalian dalamin lagi nanti di mata kuliah manajemen proyek, ya, di mana pada manajemen proyek akan lebih detail lagi bagaimana membuat penjadwalan suatu proyek. Ya, proyeknya bukan hanya ada di lantai produksi, tapi juga proyek-proyek di bidang yang lain, ya. Nah, maka kita bikin dulu nih precedence diagram. Maka si operasi 1 di precedence diagramnya akan terlihat bahwa operasi 1, 3, 4, 5, 7, 9 ini adalah operasi yang harus pertama kali dilakukan. Ya. Nah, operasi 1 ini akan mendahului operasi 2. Artinya operasi 2 nggak bisa dikerjain kalau operasi 1-nya belum selesai. Oke. Kemudian operasi 3 dan operasi 4 setelah dikerjakan maka dilanjutkan oleh operasi 10. Oke. Nah, operasi 2 dan operasi 10 ini akan menjadi pendahulunya operasi 11. Atau operasi 11 tidak akan bisa terlaksana jika operasi 2 dan operasi 10 belum dilakukan. Kemudian 14. 14 ini harus didahului oleh operasi 11 dan operasi 6. Operasi 15 ini baru bisa dikerjakan setelah operasi 14 dan operasi 13 selesai, dan operasi 16 baru bisa dikerjakan jika operasi 15 selesai. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa terlihat mana operasi yang mendahului, mana operasi yang mengikuti. Nah, jadi kalau kita mau menghitung bobot posisi, kalian harus melihat precedence diagram sebagai contoh. Berapakah bobot posisi dari operasi 1?
Maka bobot posisi operasi 1 merupakan penjumlahan dari cycle time 1 ditambah cycle time operasi yang mengikutinya. Di mana operasi yang mengikuti operasi 1 adalah 2, 11, 14, 15, dan 16. Maka bobot posisi dari operasi 1 adalah cycle time 1 ditambah cycle time 2 ditambah cycle time 11 ditambah cycle time 14 ditambah cycle time 15 ditambah cycle time 63. Dan seterusnya. Ya. Jadi untuk menghitung bobot posisi jangan lupa dari cycle time operasi yang bersangkutan dulu nih, ya, baru ditambahin dengan yang mengikuti. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat precedence diagramnya, maka boleh menghitung take time dan jumlah stasiun kerja, ya. Jika diketahui ya bahwa perusahaan memiliki constraint, yaitu setahunnya dia akan menghasilkan 1.500 unit. Dalam 1 tahunnya, hari kerja adalah 270 hari. Dan jam efektif bekerja adalah 8 jam hari. Ya, ini sudah efektif ya, sudah di luar jam istirahat dan jam lain-lain. Ya, ini sudah efektif. Nah, maka inilah ya yang kita butuhkan untuk menghitung take time dan jumlah stasiun kerja. Oke, yang pertama adalah kita hitung dulu take time-nya. Oke, waktu siklus atau take time ya. Oke. Nah, jadi take time rumusnya adalah jumlah waktu yang tersedia dibagi dengan output. Ya, jadi ini ya. Take time adalah jam efektif tersedia dibagi dengan target output. Ya. Jadi jam efektifnya bisa per hari, bisa per bulan, bisa per tahun. Target outputnya pun bisa per hari, per bulan, atau per tahun. Oke. Nah, dalam kasus kita ini hitungannya per tahun. Maka tadi sudah diketahui bahwa jam kerja efektif per hari adalah 8 jam. Dan 1 tahun ada 270 hari. Maka, berapakah jam kerja efektif yang tersedia? Yaitu 270 hari per tahun dikali 8 jam per hari. Dikalikan 60 menit per jam. Kenapa dikali 60 menit per jam? Karena cycle time-nya dalam satuan menit. Ya. Nah, sehingga harus dikalikan dengan menit. Dibagi outputnya atau target produksinya per tahun adalah 1.500. Maka diperolehlah take time yang diinginkan adalah 86,4. Artinya, kalau kita ingin menghasilkan 1.500 unit per tahun, maka output produksinya harus selesai dalam waktu 86,4 menit. Ya, jadi per unitnya ini harus selesai dalam waktu 86,4. Nah, artinya 86,4 ini nggak bisa dikerjain oleh seorang diri. Kalau ngerjainnya seorang diri butuh waktu 600. Ya, kalau seorangan wae ini dia butuh waktu 600 menit. Nah, sementara targetnya tadi, take time-nya adalah, take time lininya 86,4. Nah, supaya bisa mencapai 86,4 menit, ya, per unitnya untuk lini tersebut, maka perlu dilakukan keroyokan nih. Ya, maka harus dihitung berapa orang yang dibutuhkan, atau berapa stasiun kerja yang dibutuhkan. Nah, sebelum kita menentukan ke stasiun kerja, kita bandingkan dulu tadi, ya,
Apakah ada operasi yang waktunya melebihi take time yang diinginkan? Cek lagi tadi cycle time-nya. Ada nggak waktu yang melebihi take time? Oh ada, ternyata operasi 4. Take time-nya lebih dari 86,4, yaitu 90 menit. Nah, sehingga dalam hal ini lini assembly-nya nggak bisa pakai 86,4 sebagai take time. Tapi harus menggunakan 90 menit sebagai take time-nya. Ya, karena waktu operasinya ada yang lebih besar daripada take time. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa karena operasi 4 waktu operasinya lebih besar daripada take time, ya, cycle time-nya lebih besar daripada take time yang diinginkan, maka kita putuskan bahwa take time-nya adalah 90 menit per unit di lini tersebut. Ya. Nah, artinya lini tersebut akan menghasilkan 1 unit produk dalam waktu 90 menit. Nah, kemudian kita akan hitung stasiun kerjanya. Stasiun kerja itu diperoleh dengan cara membagi total waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit produk dengan cycle time atau waktu take time-nya. Ya. Jadi di mana untuk mengerjakan 1 unit produk tadi di tabel butuh waktu 600 menit dan take time yang kita inginkan adalah 90 menit. Nah, artinya 16 operasi ini ya, untuk merakit suatu produk akan kita bagi ke dalam 7 stasiun kerja. Oke. Nah, barulah kita akan mengisi tabel tabel matriks ini ya, tadi langkah yang kedua. Mana tadi langkah yang kedua kita bikin nih. Ya. Oke, buat matriks pendahulu berdasarkan jaringan kerja. Nah, sekaligus kita akan menghitung bobot posisinya. Jadi B dan C kita kerjakan di tabel yang sama. Oke. Nah, Anda lihat tabel, Anda lihat precedence diagramnya di modul, ya. Saya akan ngetik di sini. Operasi 1, operasi apa saja yang mengikuti? Silakan mic-nya dibuka, mikrofonnya dibuka. Operasi 2. Operasi 2, 11, 15. 2 berapa? 11, 14, 15. Oke. Iya. Kemudian operasi 2 berarti 11, 14, 15, 16. 3, 10, 10, 11, 11, 11, 14, 15, 15, 4, 4 sama 10 ya? 10, 15, 14, 11, 16, 16, 15, 5, 6, 12, 13, 11, 16. Tuh, ada 11, 5, Ibu-ibu, ya? Bu, tapi yang 5 ada yang tadi 6 ke 14, Bu. Ya nih, 6 ke 14 ya, ada. ya. Berarti ada 2 dong. Ada 2. Berarti 6, 12, 13, 14. Ya. 6, 12, 13, 14. Nah, 6, 12, 13, 14 nih. Ya. 6, 12, 13, 14. Oke. Berarti 6, 12, 13, 14, 16, gitu ya. 7, 8, 12, 13, 15, 16, langsung 16. 14, 15.
15. 15, Bu. 16. Oke. 8 berarti 12, 13, 12, 15. 13, 15, 16. Benar ya? 12, 13, 14, 16. 9, 12, 13, 13, 16, 15, 16. 16. gitu. Iya, Bu. 10, 11, 18, 14, 15, 16. 11 berarti 14, 15. 15, Nah, 16. 12 lihat yang ini. Ya, 13, 15, 15, 16. 16. Ya. 13 ngitung ke atasnya. 15, 15, 16, 14, 15, 15, 16. 16-nya kosong. Ya, Anda mengikuti. Oke, bobot posisi berarti ngitung dari operasi 1. Lihat tabelnya. Oke. Bobot posisi operasi 1 berapa waktunya tadi? 20. 20 ditambah operasi 2 43, 43 ditambah 11 22, ditambah 15 tambah 1, 2, 14, 14, 86 14, 86, 15, 21, 21 terus tambah 3, 3 gitu. 3. Iya. Gitu? Jadi itu berapa ya? 2 berarti 20 enggak ya? Dari 43 ya? 243 bukan? Iya, 43, Bu. Ini benar? Ya, Bu. Ya. Ya. 3 kasih 3 22 Ditambah 43. 43 Ditambah 14. 86. terus taruh ada yang salah nggak nih? 837 ya Neng? Ini Iya, salah nih. Salah sebut. 37 ya. 837. Yang 17 coret nih, ganti 37. Tiganya 22, 10-nya 43, 11 tadi 22 ya. Iya. 11 22 berarti ini. Benar? Benar nggak? Kayaknya nggak dapat 3 deh. 3 berapa? 22. 10 berapa? 10 22. 3 itu 23, Bu. 23 sama 22. Sorry. 23 sama 22. 3, 10, 11. 22 ya. 22, 86, 21, 63 benar? Betul, Bu. Benar ya. 10 tadi berapa? 22. 11, 14 ini ya. 22. Benar nggak? 80. Sorry dari 4 nih. 90, Bu. Iya, 490. 490 ya. 10-nya 22, 86, 21, 63 benar? Benar, Bu. Nah, Ya, Bu. 5 berapa? 30, 30, 23, 6 berapa? 22, 6, 22. 23, 33, Bu. 22, 12, 22,
13, 22, 13, 22 juga. iya. Terus 14, 15, 16. Itu? Nah, segini. Oke. Sekarang 12, 30, 33, 22. Dari 6 ya. Benar nggak? 6-nya 33, Bener, Bu. 12-nya 22, 13, 22, kemudian 14, 86, 15, 21, 16, 63. Benar? Iya, Bu. Itu? 7, 21, 21, 37, 8, 37, 22, 22, ditambah 22 lagi. iya. Ditambah 21, 63. Iya. 8, 8, 21. Nah, 8-nya 21, 837, Bu. iya. 8, 37. 31, 37, sorry. Nih, benar ya. 37, 22, 22, 21, 63. Nah, 9 berapa? 45, 9, 45, 45. 12, berarti dari sini. 22. Sini ya. Iya. 22, 22, 22, 22, 21, 63. 10 berapa tadi? 22, Bu. 22, 11, 22, 22, 14, 86, 86. Delapan enam, 21, 23. iya. 11, nah, 22, kita pas dulu. 22, 14, 86, 15, 21, 63 ya. iya. 12, 12 berapa? 22, 22, 13, 22, 22 tambah 21 tambah 63. 13-nya nih. 22, 21, 63. 14 berapa? 86, 86 tambah 21, 63. 63, 15, 21, 63. 63. Ya silakan salin dulu. Salin dihitung.
Ini udah bisa diturunin? Bisa, Masih Bu. satu? Belum. Bisa, Bu. Turunin, Bu. Turunin. Boleh turunin sedikit, Bu. Oke. Boleh turunin lagi, Bu, sedikit, Bu. Sebelas sudah? Saya turunin lagi. Kita turunin dulu deh. Bu, itu kok nomor 11 ada 4 ya, Bu? Mana? Itunya ada 3, terus itunya ada 4. Oh iya. Kan di 1, 2, 3, 4. 11, 22, 14, 86, 15, 21, 16, 23. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Hah? Udah, Bu. Bobot posisinya 12 berapa? 128, Bu. 128. 11? 192, Bu. 192. 122. 192, Bu. 92, Bu. 10? 214. 9? 173, Bu. 8? 165. 7? 186. 6? 247. 5? 277. 4? 304. 10? 3? 273. 237, Bu, maaf. 237. Terus 2? 235. 1? 255. Sekarang dicek. Mana yang bobot posisinya paling besar, kita kasih ranking 1. 255, 235. Operasi keempat, Bu. 04, Bu. Yang operasi 4. Operasi keempat, Bu. Kita kasih ranking 1 ya. Next. Operasi 5, Bu. Operasi kelima. Next. Operasi yang Satu. pertama. 1, Bu. Terus Operasi Operasi 6. 4 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus 3. Operasi 3. Nih ya. 2. Benar. Iya, Bu, benar, Bu. Itu, Kak. Terus Operasi 10. 10. 10. 7. 7. Terus 11, 8. 8. 7. Ranking 9. 7. 9 ya. Oh, 9 bulan. 10. Iya, Bu, benar 9. Kan ya. 8. 14. 14. Yang ketiga operasi 13, 14. Nih. Yang ke-13, Bu, maaf. Nah. Yang ke-13, sorry. Hah? 13 atau 6? Astagfirullahaladzim. Iya, Bu, benar. Benar ya? Operasi 14. 11 ya. Iya, Bu, Berarti benar. di ranking 11. Iya. Terus nih, Operasi 8. Iya. terus nih. Operasi 12. Mm-mm. Terus baru 13. Nih, 15. Nih, 16. Itu ya. Iya, Nah. Bu. Oke ya. Ini nanti operasi pendahulunya lihat di gambar. Oke, operasi pendahulunya 1 nggak ada kan? Iya, Bu, nggak ada. Pendahulunya 2 ada nggak? Ada. 1. 1. 3. Nggak ada. Nggak ada. 4. Nggak ada. Nggak ada ya. 5. Nggak ada. Nggak ada. 6. 5. Operasi 5. 7. Nggak ada. Nggak ada. 8. Operasi 7. 7. 9. Nggak ada. 10.
Operasi 3 sama 4. 3, 4. 11. 2 sama 10, Bu. 12. Operasi 6, 8, 9. 13. 12. 14. 6 sama 11. 15, 14. 13, 14. Nah, kalian dulu. Saya turunin. Iya, Bu, bisa. Ya. Kalau sudah, kita akan mengalokasikan ke tabel stasiun kerja. Dah? Udah, Bu. Nah, turunin ya. Oke, sekarang kita masuk ke tabel berikutnya. Penugasan operasi pada masing-masing stasiun kerja. Oke. Nah, tadi hasil perhitungan kita adalah 7 stasiun kerja di awal, ya. Nah, kemudian waktu stasiun kerja ini di masing-masing stasiun kerja ini nggak boleh melebihi take time. Jadi kita sudah tetapkan bahwa take time-nya adalah 90 menit. Oke. Jadi ke-16 operasi tadi akan kita alokasikan ke dalam 7 stasiun kerja, di mana waktunya per stasiun kerja ini nggak boleh lebih dari 90, ya, karena take time kita 90. Oke. Nah, maka kita mulai dulu dari stasiun kerja 1. Kita bebankan operasi yang memiliki ranking 1 atau yang bobot posisinya paling besar dulu. Ya, lihat tabel yang tadi. Oke. Ranking 1, operasi berapa? 4. 4. Lihat di tabel cycle time. 4, waktunya berapa? 90. 90. Oke, ini udah nggak boleh lagi ini ya, ditambah ya. Karena waktunya sudah sesuai dengan take time, maka stasiun kerjanya 100%. Oke, sekarang ranking kedua. 5. Lihat tabel cycle time, berapa 5 waktunya? 30. Masih ada 60 lagi karena harus 90, ya.
Ranking berikutnya, ranking ketiga. 1. 1. Berapa waktunya 1? 20. 20. 20. Oke, masih bisa. Next. 4, ranking keempat. 6, Bu. 6. Berapa waktunya 6? 33. Oke, masih bisa ditambah nggak nih? Enggak, Bu. 1, 2, 3, 4. Kalau ditambah dengan ranking 5 bisa nggak? Enggak, Bu. Bisa ya? Totalnya udah 83. Oke, berarti ini maksimal 88 ya? Oke. 83, Bu. Totalnya 83, Bu. 83 ada maksimal nih ya. Oke, maka efisiensinya 83 dibagi 90. Berapa? 92,2. 92,2. Next. Ranking kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ranking kelima. 3, Bu. 3. Berapa waktunya? 23. 23. Masih bisa. Terus? 2, Bu. 2. Berapa waktunya 2? 43. 3. Masih bisa? Bisa, Bu. Masih, Bu. 10. 10. Berapa 10? 22. 22. Masih bisa? Udah, Bu. 4, 5, 6, 7, 8. 88 ya? Iya, Bu. Oke. 88 dibagi 90. 97,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ranking 8. 11. 11, 22. Terus? 7. 7, Bu. 7. Apa nih? 21. Terus? 9, Bu. 9. Berapa 9? 45. Masih bisa? Enggak, Bu. Enggak. 4, 5, 6, 7, 89. 88. Benar? Benar 88. Nah ya, 97,7. Empat belas. 14 berapa? 86. Masih bisa? Nggak bisa, Bu. Ya, udah mantap ya. Pas. 86 kalau 89. 86 dibagi 90. 95,5. Delapan, Bu. Waktunya? 37. 37. Terus? 12, Bu. Waktunya 22. 13. 22 juga. Masih bisa? Ditambah nggak? 3, 4, 5, 6, 7. 81, Bu. 81. Udah. ya. Terakhir 15, 16. Lima belas. 21. 21. 3.
Nomor 63. 93,3. Silakan dicatat sambil dihitung rata-rata ini berapa? Rata-rata stasiun kerja. 95,2, Bu. Ya. Sekarang kita coba bikin udah. Nanti coba dihitung balance nilai sama smoothing indexnya ya. Iya, Bu. Hitung balance nilai dan smoothing index. Ini udah. Kita bikin flow-nya sekarang. Stasiun kerja 1. Oh, apa gitu? Nah, kita bikin flow-nya. Stasiun kerja 1, operasi 4. Dan stasiun kerja 1 akan mengerjakan operasi 4 dengan waktu 90 menit. Kemudian stasiun kerja yang kedua dibebankan operasi 1, 5, dan 6. Total beban kerja dia 83. Stasiun kerja 3 dialokasikan operasi 2, 3, dan 10 dengan beban kerjanya 88 menit ya, cycle time-nya. Operasi 4 dibebankan operasi 7, stasiun kerja 4 dibebankan operasi 7, 9, dan 11 dengan beban kerjanya adalah 88 menit per unit. Stasiun kerja 5 dibebankan operasi 14 dengan cycle time 86 menit per unit. Kemudian 6 dialokasikan, stasiun kerja 6 dialokasikan atau dibebankan operasi 8, 12, dan 13 dengan cycle time 81 menit. Stasiun kerja terakhir yaitu 7 dibebankan operasi 15 dan 16 dengan cycle time 84. Menurut kalian, target perusahaan tercapai atau tidak? Dari hasil ini, target perusahaan tercapai atau enggak?
Target perusahaan yang tadi pengen bikin berapa ya? Mau bikin 1.500 unit. Siapa enggak? 1.500 unit per tahun. Menurut kalian tercapai enggak? Mana tercapai enggak? Dengan kondisi seperti ini, efisiensi 95,2, tercapai enggak? Ayo, gimana analisanya? Ayo, gimana analisanya? Ayo kita diskusi nih. Ayo, jangan takut salah. Kita diskusi. Tadi perusahaan ingin mencapai target output 1.500 unit per tahun. Kemudian kita coba untuk melakukan line balancing di lini assembly-nya. Ternyata kita dapat peroleh seperti ini. Take time 90, efisiensi lininya 95,2. Capai nggak targetnya? Ayo kok pada diem? Halo. Tercapai, Bu. Tercapai. Yang lain? Ketujuh Tercapai, Bu. Tercapai, Bu, kayaknya, Bu. Tercapai, Bu. Tercapai, Bu. Tercapai ya? Menurut saya tidak. Kenapa? Pertama, tadi take time-nya maunya berapa? 84. Nih. Ya kan? Iya. Tapi ternyata ada operasinya yang melebihi 90 menit, melebihi 86. Ini berakibat take time kita naik. Sehingga menjadi 90 menit, lebih besar. Mau dibuktikan? Dengan 90 menit, apakah output kita 1.500? Yuk, kita buktikan. Tadi ngitung cycle time gimana? Take time? Jumlah waktu tersedia dibagi jumlah waktu tersedia ya. Dibagi target output. Oke. Nah, take time kita tadi berapa? 90 ya? 90. Waktu tersedianya berapa tadi? 270 kali 8 kali 60 ya? Betul? Dibagi 500. Output. Oke. Berapa outputnya? 1.500. Output sama dengan 1.500 unit per tahun. 1.500. 1.500. 1.500. 270 kali 8 kali 60 bagi 90. 1440, Bu. Apa? 1440. 1440. Tadi targetnya berapa? 1.500. 500. Tercapai nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak tercapai. Kenapa? Tadi ternyata take time kita nggak bisa 86. Karena untuk mencapai 1.500, take time-nya harus 86. Nah, ternyata kan ada yang lebih nih. Ya. Jadi kalau cycle time operasinya ada yang lebih besar daripada take time, itu sudah pasti nggak akan tercapai target. Nantinya perusahaan harus mengurangi outputnya. Kalau dia mau targetnya 1.500, berarti dia harus menambah jam kerja. Ya. Nah, dilihat dari efisiensinya juga baru 95. Nah, ini terlihat
ada ketidaktercapaian. Ya. Kemudian dilihat dari efisiensinya bisa atau dilihat dari sini. 90, 83, 88, 88, 86, 81, 84. Ya. Kalau kita lihat, ya, saya bikin ke dalam Excel. Ya. Nah, balik. Ya. Jadi stasiun kerja 90, 83, 88, 86, 83, 88, 88 lagi, kemudian 86, kemudian 81, dan 84. Ya. Oke. Nah, kita lihat dari sini, ya. Ini terlihat sekali bahwa ada idle. Dari stasiun kerja 1 ke 8 ke stasiun kerja 3, ini terjadi idle. Ya. Di 83 ini nganggur. Nunggu si stasiun kerja 1. Nganggur sebanyak 7 menit per unit. 7 menit kali tadi berapa? 1440. Ya. Dibagi 60. Nganggur 168 jam per tahunnya. Si stasiun kerja 2. Sementara dari stasiun kerja 2 ke stasiun kerja 3 numpuk nih di sini. Karena stasiun kerja 2-nya lebih cepat daripada stasiun kerja 3. Maka terjadilah penumpukan di stasiun kerja 3. Ya, karena dia lebih lama pekerjaannya. Kemudian dari stasiun kerja 4 dan stasiun kerja 5, di stasiun kerja 5 juga idle. Nunggu sebanyak 4 menit per unit. Ya. Kemudian di stasiun kerja 6 juga idle. Dari 5 ke 6 juga idle. Idle 5 menit per unit kali 1440 unit per tahunnya. Dan dari 6 ke 7 terjadi bottleneck. Di stasiun kerja 7 akan terjadi penumpukan barang yang akan diproduksi. Ya, karena di stasiun kerja 6-nya sangat lebih rendah cycle time-nya. Nah, sementara take time kita ada di 90 nih. Nah, take time-nya ada di 90. Kalau ditarik garis lurus bisa nggak ya? Nih. Kalau ditarik garis lurus, take time-nya ada di sini. Ya, ini take time-nya. Ini artinya ada menganggur sebanyak 9 menit, nganggur sebanyak 5 menit, nganggur 4 menit, nganggur 2 menit, dan menganggur 7 menit. Ya. Nah, kondisi seperti inilah yang akan menyebabkan target perusahaan menjadi tidak tercapai. Ya, ada bottleneck. Di situ bottleneck-nya bisa berupa idle time dan bisa berupa penumpukan barang. Sampai sini yang ditanyakan?
Sebelum kita bikin flow. Ada yang tanya? Saya lanjut lagi ya ke Word-nya. Paham sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke Word-nya. Oke. Nah, pasien kerja 1 ini kita bebankan operasi 4 ya. Kemudian setelah itu operasi 2 yaitu 1, 5 dan 6. Lihat gambar precedence diagram. Stasiun operasi 1 ada yang mendahului enggak? Nggak ada. Nggak ada. 5? Nggak ada juga. Nggak ada. 6? 5. Ada, Bu. Ada, Bu. 5. Ada, Bu. 1 dan 5 nggak ada yang mendahului ya? Iya. Ya. Iya, Bu. Oke. Karena 1 dan 5 tidak ada yang mendahului, kita bikin flow-nya di bawah. Ya. 1, 5, ya. 6 didahului oleh 5. Iya, 5. Iya, Bu. Itu kan? 6 didahului oleh 5. Ya. Stasiun kerja 3. 2 ini. Stasiun kerja 3. 2, 3, 10. 2 ada yang mendahului? Ada, Bu. Ada, Bu. 1. Siapa? 1. 1. Nih, 1 dari sini ya. Oke. Ada yang mendahului? Nggak ada, Bu. Nggak ada. 10 ada yang mendahului? Ada, Bu. Ada. Siapa? 3 sama 4. 3 dan 4. Oke. 3-nya ada di stasiun kerja 3 dan 4-nya ada di stasiun kerja 1. Oke. Sementara si 2 tadi didahului oleh si 1. Ya. Operasi 2 didahului oleh 1. Operasi 10 didahului oleh 3 dan 4. 4-nya ada di 1. Oke. Maka flow-nya stasiun kerja 3, 2, 3, 10. 2 didahului oleh operasi 1. Oke. Nice. Dua didahului operasi 1. Oke. 3 tidak ada yang mendahului. 10 didahului oleh operasi 3 dan 4. Ya. Maka ada panah dari 4 ke stasiun kerja 1 ke stasiun kerja 3. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Next. Stasiun kerja 4. 7, 9, 14. 11. 7 ada yang mendahului? Nggak ada, Bu. 9? Nggak ada. 11? Ada, Bu. Siapa? 2 dan 10. 2 dan 10. 2 dan 10 ada di stasiun kerja 3. 2 dan 10. Oke. Maka flow-nya setelah stasiun kerja 3 langsung ke stasiun kerja 4. 7, 9, 11. 7, 9, 11.
Sampai sini oke? Oke. Oke. Next. 5. 5, 14. 14 ada yang mendahului? Ada Bu 11. Apa? 6 dan 11. 6 dan 11 ya. 6 ada di 2, 11 ada di 14. Oke. Ya di 4. Jadi barangnya ngalir ya. Oke, produksinya ngalir. Di conveyornya ngalir. Terus ke belakang. Ya. Stasiun kerja 5, 14. Nah, ngalir ya dia ya, lurus ke belakang gitu ya. Jadi nggak ada arah balik bolak-balik nih. Dari 4 ke 2 balik lagi ke 5. Ya, jadi flow yang baik adalah dia ngalir terus ke belakang. Tidak ada arah balik. Ya, kalau efisiensinya kecil tapi kalau ada arah balik ya itu berarti nggak bagus. Ya, meskipun efisiensinya kecil, tapi kalau dihitung dari jarak dia pasti ada balik, dihitung dengan jarak menjadi jarak lebih jauh karena ada proses balik dari 5 ke 2 balik ke 4 terus ke akhir. Tuh, nah itu nggak bagus ya. Yang bagus adalah flow-nya lurus ke belakang. Next, 6. 8 ada yang mendahului? 7 Bu. Ada Bu. Apa? 7. 7. 12? 12 ada Bu. 6, 8 sama 9. 6, 8, 9. 13 setelah 12. Ya. Berarti ngalirnya lurus lagi ke belakang. Stasiun kerja 6, 8, 12, 13. 8, 12, 13. 8 tadi setelah 7. 7 ada di 4. Ya, ngalir barangnya. 12 setelah 6. 8, 9. 6, 9. Semuanya di depan. Ya, yang 8 ada di tempat yang sama. 6 di 2, 9 di 4. Ya, jadi mengalir terus. Terakhir 7, 15 dan 16 ya. Setelah 15 dan 16 setelah apa? 13, 14. 13 dan 14 ya. 14 ada di sini, 13 di sini. Jadi barangnya ngalir lagi ke belakang, nggak ada arah balik. Stasiun kerja 7. 15, 16. Apa saya tanyakan? Belum Bu. Ya Bu. Belum Bu. Ya, silakan disalin. Lagi dari tadi. Telepon dia. Satu lagi. Satu lagi. Ngaji dulu ya.
Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Nanti saya kirimkan soal-soal ya untuk kalian kerjakan. Nah, tugas kalian nanti minggu depan tanggal 18 kita akan masuk metode yang kedua dan metode yang ketiga ya. Nanti tugas kalian kemarin saya tulis di GC tanggal 20, saya mundurin deh. Paling lambat tanggal 24 ya. Kalian bikin PPT video presentasi ya. Video presentasi tentang line balancing dan penyelesaian satu soal. Nanti saya kasih beberapa soal, kalian boleh ngerjain semua boleh, mau ngerjain satu juga boleh ya. Mengerjakan paling minimal satu soal dengan ketiga metode ya. Jadi dari sekarang dicicil